Ya udah aku berhenti untuk mencari keadilan dan aku cari keikhlasan. Ketemu ikhlas itu di mana waktu itu? Oh, di penjara pasti. Iya, di penjara maksudnya. Soalnya nyari keadilan nggak nemu-nemu, akhirnya aku nyari ikhlas aja. Ada kebenaran itu terungkap setelah orang yang udah gak ada. Aku mau main di area keikhlasan, ibadah, sabar, memperbaiki diri yang paling penting. Udah jelas. Yang pasti jadi abu ya, udah abu, bener-bener abu gitu ya. Mendingan aku mantan napi daripada calon napi. Jadi buka keong gitu kan sampai buka keong buka keong. Aku aktivis primata terkecil di dunia. Makanya kadang-kadang mikirin lebih enak ngurusin orang utan daripada orang beneran. Melalui karya fiksi ini diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah pelaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Sahabat jurnalis, hari ini saya bertemu dengan Mbak Enji lah ya, Mbak Enji. Ya, Mbak Enji itu sekarang jadi bintang. Oh iya dah Mbak, begitu Mbak keluar, ya wah ramai itu. Podcast sana, podcast ini, saya bingung nanya apa lagi. Alhamdulillah. Ya. Artinya nggak bintang juga sih. Mungkin kan karena banyak orang penasaran dengan cerita yang terjadi 10 tahun. Walaupun juga ditanya kesana kesini juga pasti nggak akan kecak semuanya. Karena 10 tahun itu nggak mungkin kita rangkum dalam sejam ataupun 30 menit. Berarti gue masih kebagian dong intinya. Yang kita mau partai mana ya? Kecuali angle yang mana nih? Om Jana ngambilnya ya kan? Jadi malam kan baca ini semua sama, ini sama itu jadi nanya apaan ya? Tapi masih ada lah. Karena jurnalis aku yakin banget, ini kan senior. Oh, senior. Tapi ngomongin Mbak Enji itu emang nggak akan habis-habisnya lah, apalagi kalau udah nyangkut masalah politik ya. Itu kayaknya masih dalam kotak yang rapi, kebungkus gitu kan, selotipnya banyak, ya kan? Nggak dibukain ya? Enggak. Nggak dibukain ya? Enggak tahu apa nanti kebuka apa enggak gitu ya. Tapi gini, kita pengen tahu lah sekarang kegiatannya apa sih Mbak Enji? Ibu rumah tangga, ngurusin Kanu, ngurusin ayah ibuku. Tangga, bapak tangganya belum ada. Merangkap. Jadi ibu merangkap bapak rumah tangga, nggak tahu deh, pokoknya yang cari duit iya, yang ngurusin rumah iya, ngurusin orang tua iya, ngurusin anak iya, bersih-bersih, setrika, ngepel, cuci-cuci. Single parent ya? Single parent. Tapi memang itu nggak pernah kepikiran dalam benak Mbak ya? Dulu nggak pernah kepikiran lah, artinya ketika kita punya kekuasaan, kita punya harta, kita punya kepopularitasan, kayaknya aku nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Semua mbak. Alhamdulillah dulu tuh nunjuk aja gitu ya. Terus sama Allah alhamdulillah juga gitu. Udah gini dibalikin. Aduh ya, tapi emang kayaknya harus dihadapin sih. Artinya ini kan itu sebenarnya nggak berat karena kita belum pernah ngelakuin. Nah akhirnya jadi berat, tapi kan sekarang karena keadaan lama-lama enjoy, jadi pagi-pagi tuh udah nyari cucian baju kotor mana ya, ya kan, oh ya jadwal gue nyetrika segini ya, ntar lagi om papa makan gitu, Kenu pulang sekolah, jadi udah rutinitas. Nah itu kan juga karena mungkin sudah terbiasa di dalam. Di dalam nggak terbiasa Om Jana, karena di dalam ngurusin diri sendiri. Iya tapi kan maksudnya mental ya. Mental. Kalau di luar ini kan ternyata kan ngurusin Keanu kalau sekolah offline begini kan banyak banget perintilannya dari baju, seragam, gitu kan, itu kan nggak boleh kotor kerahnya, jadi kita harus nyuci gosok baru ngerasain perih juga tangannya ya kalau misalkan cucian lagi numpuk ya. Aku kan juga belum ada pembantu gitu karena emang aku masih numpang di rumah orang tua, jadi aku menyesuaikan dan keadaan ekonomi aku kan harus aku atur sedemikian rupa agar supaya bisa memenuhi kebutuhan. Aku kan jadinya single parent juga single daughter kan, artinya mama papaku hanya punya 2 anak dan aku tinggal sendiri. Jadi sekarang tergantung lah sama Angel. Iya, jadi kalau mungkin yang punya banyak saudara, ntar mama papanya bisa di kakak atau di adiknya. Kalau kan memang automatically, alhamdulillah Allah kasih kesempatan itu buat aku. Tapi Mbak ikhlas gak? Alhamdulillah karena ikhlas itu yang membuat kita jadi lega. Kalau misalkan kita nggak ikhlas dengan keadaan ini, pasti adanya ngegerutu. Ya Allah kok nasib aku seperti ini ya. Tapi ketika kita ikhlas, akhirnya rezeki juga bertambah. Makanya yang tadi Om Chandra bilang itu bintang, itu sebenarnya bukan bintang, itu adalah rezeki yang Allah berikan karena keikhlasan kita. Tapi pernah kebayang nggak sih
wah bentar Pur, keluar ini mau jadi apa ya gitu ya. Oh jelas, ya? yang pasti jadi abu iya ya kan udah abu bener-bener abu gitu ya. Artinya udah, kalau aku kan mengistilahkan ya abu di bawah keset gitu kan. Artinya kan keset itu kan tempat orang menginjak-injakan kotoran gitu. Terus aku keluar, mungkin dalam bayangan orang tuh, wah pasti masih banyak tabungan tuh ya kan, hasil korupsi pasti masih ada gitu kan. Pasti kan begitu kan, orang punya ya namanya gambaran orang yang aku juga tidak mau mengklarifikasi, oh nggak ada gitu. Enggak, aku juga membiarkan itu menjadi sesuatu yang ya mungkin mendapatkan ke akunya tuh akan menambahkan rezeki aku. Jadi aku berusaha kerja apa adanya. Om Jana kan tahu kalau aku dulu selalu serius gitu loh. Aku nggak pernah bercanda. Tapi akhirnya aku tuh mulai memodifikasi diri aku itu untuk masuk ke wilayah-wilayah agak ringan gitu, nggak terlalu berat. Kalau dulu kan Injil Sonak berat banget gitu loh bicaranya kan. Benar, serius banget. Serius banget. Saya mau ketemu aja minder. Gak ada yang kaleng-kaleng lah kalau ngomongannya kan. Nah, kalah itu. Sekarang kan kita akhirnya jadi bahasa tanah, artinya lebih merakyat, terus lebih berkata ya enggak begitu terlalu ya ngambilnya tuh apa ya, lebih ke masyarakat aja. Jadi gitu. Kalau misalkan kita aku mencoba untuk menggambar realita yang ada sekarang, terus ternyata ada media sosial yang memang perlu hiburan karena semenjak pandemi itu kan orang mungkin stres dan sebagainya, dan aku berusaha untuk masuk ke titik itu. Alhamdulillah dari situ dapat rezeki juga. Nah ini yang mungkin yang orang pengen tahu juga, begitu keluar itu kan Mbak kepikiran tadi kan tuh macam-macam tuh, gue ntar disebut nafi terus nggak ya, atau gue biar kerja susah nggak ya gitu. Ternyata kan tadi saya bilang bintang itu akhirnya bersinar. Itu sesungguhnya sih kalau aku masih merasanya apa ya, stigma itu kan tetap akan melekat, dan itu kalau misalkan kita nggak ikhlas itu akan memberikan kita beban. Karena ikhlas tadi itu ya. Jadi kalau aku akhirnya memutarkan, aku pakai reverse psychology aja, udahlah mendingan aku mantan napi daripada calon napi. Deg-degan terus loh, karena kan udah pernah ngerasain kan. Ya udah mantan udah ya selesai ya Nji ya gitu, karena aduh calon napi itu bener-bener kegantung hidupnya dunia akhirat gitu kan. Kita nggak bisa berpikir mau langkah ke sini, terus kalau kita masih punya baggage atas kesalahan kita kan, kita ngerasa kayak ya Allah ini kapan meledaknya ya gitu. Nah Allah akhirnya ledakan, aku masuk, aku jalanin 2 tahun 3 tahun pertama aku masih nolak, tapi ketika udah kesininya ternyata ketika kita latihan ikhlas, kita latihan sabar dalam arti yang nggak cuma dikatakan ya. Karena orang gampang mengatakan ikhlas, tapi sebenarnya nggak ikhlas. Ketika dia semakin mengkonfirmasi, saya ikhlas kok, sesungguhnya itu adalah ketidakikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu akan menyembunyikan semuanya itu dan berusaha untuk menjalannya tanpa banyak bermain dalam kata-kata. Ketemu ikhlas itu di mana waktu itu? Di penjara pasti. Iya, di penjara maksudnya. Soalnya nyari keadilan nggak nemu-nemu, akhirnya aku nyari ikhlas aja. Udah nyari keadilan gitu kan, tiap hari gitu aku plototin tuh tanah yang aku jalanin gitu kan. Kok keadilan ini gak bakal nemu-nemu gitu kan. Sampai titik akhirnya aku dapat novel dari Keanu, itu adalah Kira dan si Kaca Gelas gitu, atau Kira novel dari Keanu masih novel pelajarannya dia. Jadi dia di kelas 6 tuh ada novel bacaan wajib untuk anak SD kelas 6 lah gitu bahasa Indonesia. Kira dan Kaca Ajaib. Di situ tuh dia halaman ke-48, aku lupa persisnya gitu ya. Itu dikatakan kamu tidak usah mencari keadilan. Itu kelas 6 SD loh. Kamu nggak usah mencari keadilan. Kamu nggak usah mencari keadilan. Karena di dunia ini banyak yang diperlukan dengan tidak adil. Terus aku akhirnya terhentak, ini anak kelas 6 SD. Ya udah aku berhenti untuk mencari keadilan. Dan aku cari keikhlasan. Awal dari Keanu dulu. Kan aku udah nyari keadilan, bayangkan dari banding, ya kan, masuk lagi ke kasasi, masuk lagi ke PK, itu kan mencari keadilan gitu. Tapi kan ujung-ujungnya aku kecewa. Tuh. Nah, mungkin suatu saat nanti keadilan itu akan didapatkan dalam artian kebenaran ya. Kan kata orang the truth will reveal gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan. Ada kebenaran itu terungkap setelah orangnya udah nggak ada gitu. Ya kayak film Miracle in Cell 7 lah itu kan, orang yang udah meninggal baru akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah gitu kan. Akhirnya kita udahlah nggak usah bermain di area itu. Aku mau bermain di area keikhlasan, ibadah,
sabar, memperbaiki diri yang paling penting. Artinya Mbak itu merasa bahwa itu nggak salah ya? Jadi kan gini, ketika kita selalu ditunjuk, pasti kita akan punya self defense. Gue nggak begitu, itu bukan dalam arti kasus ya. Pasti gitu loh, dalam setiap perkara kita akan mencoba membenarkan diri. Jadi sebenarnya bukan kata Angelina Sondak saya nggak salah, tapi memang setiap manusia ketika dituding pasti dia akan bilang enggak, saya nggak begitu kok. Nah itu yang aku harus kikis gitu. Karena kan mungkin yang tertuduhkan itu tidak linear dengan perbuatanku, tapi kan aku tetap aja salah. Ada di poin-poin yang lain mungkin yang justru nggak dituding gitu loh, aku tuh punya salahnya di situ. Nah kemampuan untuk menelisik bahwasannya ini kan cuma salurannya aja, kesalahanmu banyak, aibmu banyak, Angie, ya Allah. Allah tuh udah nutup aku banyak sekali gitu, dan bahkan sampai hari ini pun banyak aib yang Allah tutup. Jadi maksudnya yang dibuka itu tuh hanya seberapa persen yang kamu masih ngeluh. Nah kan lebih enak kalau misalkan kamu udah mulai disentil. Itu kan bukti Allah ingin merubah hidup kita. Dan aku ngambilnya ke situ, aku mulai ikhlas gitu kan. Lah sekarang aku mau memperjuangkan apa? Harta misalkan kosong, itu juga bukan hartaku. Ya kan kata Allah kan kamu nggak punya apa-apa di dunia ini selain hatimu. Terus ngapain juga aku? Enggak, ini punya aku gitu. Nah terus ini kan aku nggak korupsi, nih. Buat apa lagi? Udah nggak jadi penting karena udah ditok bersalah. Mau kita ngomong 1000 kali pun tetap aja itu Palu udah memutuskan bahwa Angelina Sondak bersalah. Oke, kita punya gitu loh langkah upaya hukum selanjutnya, tapi kan udah nggak berarti lagi. Tetap kan kita tetap dalam tahanan, kecuali kita dibebasin terus kita berjuang untuk itu, lain cerita ya. Ini kan masih di dalam. Terus nggak usah gitu Om Jana, sampai hari sekarang ini misalkan orang ngebanding-bandingan lingkungan aku, ya kan sama-sama korupsi, nilainya juga mungkin kalau dibilang relatively a big gap gitu kan. Tapi ngapain kita terfokus ke situ? Hidup nggak maju-maju. Kalau mungkin aku nggak dapat remisi karena aku masih kena PP 99, which is ketika aku bebas PP itu dicabut dan direvisi, yang artinya orang yang punya hukuman 10 tahun hanya ngejalanin 6 tahun. Dan orang akan ngomong, Angelina, lu sial banget ya. Pasti. Iya Pak. Giliran dulu masuk di bulan November tahun 2012, PP 99 ada. Baru ada ya kan? Gua kena dong. Iya. Terus tiba-tiba lu bebas, tiba-tiba dicabut. Nah kan. Oke, orang bisa bilang aku sial, tapi justru keberuntungan buat aku. Karena gak akan semua orang punya waktu untuk menambah ibadahnya, membersihkan dirinya, mengetahui kesalahannya, berbenah diri, mandang lebih kepada Allah. Jadi ya udah, mungkin bagi orang lain itu adalah kerugian, tapi bagiku adalah keberuntungan. Udah gitu, taruh di lapas perempuan kelas 2 Jakarta, fasilitas minim, duit berkurang. Mungkin kan orang kalau di dalam tuh ya nggak ada duitnya, udah ketahuan. Kalau di dalam nggak punya kamar, artinya terus nggak punya fasilitas yang terlalu berlebihan, orang akan bilang udah habis tuh. Nggak apa-apa, aku kerja kasar iya, aku jadi tukang angkat sampah iya, bersihin got iya. Orang ngelihatnya ya Allah segitunya ya, padahal korupsi lo ya. Tapi nggak apa-apa. Karena dari hal-hal itu aku belajar, ya Allah, aku punya empati yang luar biasa ketika aku sedang bersenang-senang. Kalau dulu, ya Om Jana, aku gak peduli lah lihat orang lain makan mau buka bil 5 juta, 10 juta, kayaknya gampang aja. Kalau sekarang kita mikir, ya Allah, aku nih buka sebegitu, sementara di sudut satu ada orang yang makan 20.000 aja susah. Empati itu kan gak pernah terbentuk ketika aku tuh gak pernah memandang hal-hal yang aku lihat di dalam lapas. Dan itu kan adalah keberuntungan buatku. Jadi nggak apa-apa, nggak dapat remisi, oke. Hukuman dinaikkan, oke, gitu loh. Orang mau bilang ya Allah, ampun banget sih, kasihan banget. Orang cuma ngomong kasihan banget sih, atau enggak bahasa kasarnya apes banget sih Ji lu, gitu. Nggak apes juga. Sial gitu. Sial kan, Allah Akbar ya kan. Mati lu gitu kan. Udah bisa jatuh ketiban tangga gitu kan, digigit anjing pula gitu. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan mata iman, sesungguhnya itu adalah satu keberuntungan. Iya. Tapi ada juga persepsi lagi gini, gara-gara lu pindah lu agama lu jadi begitu. Ada. Betul kan? Bukannya enggak lagi banyak, gitu. Ya kan, dan pasti jadi bahan omongan dan pergunjingan serta perjulitan senasional raya inilah ya kan. Rasain lu gitu ya. Gitu. Wajar. Itu gitu gimana kan? nyikapinya? Ya kalau kita kan bilang satu aja Om Jana, kalau kita mengatakan bahwa gara-gara lu begini,
pindah. Hmm. Aku cuma bilang kalau itu asumsinya, harusnya semua yang ada di penjara itu nggak ada agama lain dong. Oh, iya. Betul. Ya udah, artinya pendosa itu ada dari setiap Eh, agama, eh. gitu. Nggak mesti karena aku pindah, karena ada juga kasus yang dari apa ya, kalau kita mau frontal, oke lah. Misalkan yang dari Muslim juga ke Kristen, ada juga yang masuk. Ada. Jadi kan nggak bisa kita justifikasi gara-gara itu, gitu. Cuman memang relatively bisa diterima karena ketika aku itu penuh banyak prestasi pada waktu aku di agamaku yang dulu kan. Nah itu kalau Om Jana ke rumahku di Manado tuh kan satu ruangan itu udah piala aku semua, aku termasuk anak yang berprestasi kalau Dari mulai kamu. ya aku kan dari Australia, aku tuh kelas 8, 9, 10 tuh di Australia. Nah setelah itu aku pulang ke Manado, sekolah lagi sampai akhirnya aku kuliah, dan itu kan prestasi isinya semua. Sampai ke Putri Indonesia tuh prestasi, sampai akhirnya aku masuk ke anggota DPR periode 1 tuh aku masih Masih umur muda. masih umur muda, 26 tahun. Umur 24 tahun punya kekuasaan. Iya, dan itu masih dengan agamaku yang dulu. Iya. Tiba-tiba gitu kan pindah agama jebret ya kan. Jadi itu. Ya itu pasti orang akan bilang ini merasain, ya kan. Ya ini, tapi kita nggak bisa melinearkan antara agama dengan perilaku, Betul. karena banyak juga gitu kan. Artinya nggak cuma di agamaku yang begitu, di semua. Ini kan random, dan randomly significantly sama kalau kita rasiokan. Jadi antara Subjektif ya. iya, agama semua ngajarin yang baik kok. Nggak ada ajaran yang ngajarin korupsi, maling gitu, nggak ada. Cuman kan kita mengkristalisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran, Alkitab ke dalam perbuatan itu kan sulit. Nah, nggak semua gitu loh. Aku misalkan ngafal Al-Quran sekarang, nggak semua ayat itu aku bisa jadikan sikap. Nah, artinya mengaktualisasikan kitab itu ke dalam perbuatan kan bukan hal yang mudah ya. Nanti kita kadang-kadang hilaf sedikit, hilaf sedikit hilaf banyak. Jadi itulah gunanya sholat. Jadi kita ingat lagi, ya Allah, kita bersihin lagi. Maliki yaumiddin. Oh iya ya, nanti akan ada hari pembalasan. Ya Allah, ampuni aku gitu. Jadi lebih lafaz ya, lebih pintar ya. Enggak juga sih. Aku juga agak mau mengklaim aku sebagai ustazah gitu. Aku hanya. Tapi kalau tiba-tiba bukan orang ya, arahnya ke sana, terima ya, ikhlasan harus ikhlasan. Kodorola itu kan kita nggak bisa Kodorola, ini ya. Aku tuh udah berpatokan bahwa hidup ini nggak usah coba-coba diatur sendiri, nggak usah coba-coba skenario sendiri. Udah lah, ini tinggal ngejalanin dari hari ke hari. Makanya skema pemikiran aku itu udah gak lagi nanti tahun depan mau jadi apa, tahun depan mau jadi apa gitu kan, nanti mau nikah nggak ya, nanti Kianu gimana, udah nggak. Cuman berpikir bagaimana aku bisa selamat dari satu sholat ke sholat yang lain, dari sholat duha ke sholat zuhur, dari zuhur ke asar. Karena kalau nggak, keinginan kita ini akan jadi master budak kita. Keinginan itu kan adalah berkatanya setan gitu ya, banyak maunya, banyak inginnya gitu. Belum tentu juga begitu, karena semua udah tertakdir. Jar banget. Om Jana itu bernama begini nih. Tapi gini loh, Mbak Eji, banyak orang yang pengen juga kayak Mbak Eji itu. Ya gini, kenapa sih udah dapat jabatan yang banyak, udah tinggal nyuruh doang gitu ya? Kenapa harus begitu sih gitu loh? Itu banyak yang gitu loh, Mbak. Pasti orang kecewa, orang tuh nggak nyangka kok izin nasional bisa begitu. Iya. Nah itu dia. Kalau kita nggak pakai sholat, kita nggak pakai Al-Quran, kepleset bisa di mana aja. Makanya nggak usah coba-coba mau jadi Allah gitu loh. Ya kan, udah deh, yang namanya hamba ya hamba gitu. Makanya tambahkan sholatmu, minta petunjuk sama Allah terus. Kalau aku kan dulu merasanya pintar. Berarti sekarang dia dinolkan. Dienolkan dan untuk diisi gitu. Nah sekarang aku kan tinggal milih cara mau isinya gimana? Iya. Mau yang bersih apa yang kotor? Betul, udah pasti lah kita kalau udah ngerasain kotornya akhirnya kotor gitu kan. Mungkin kotor itu bisa kelihatan bersih karena kita bisa memanipulasi, ya kan, seakan-akan kita nih nggak punya dosa, seakan-akan itu bisa. Tapi kan akhirnya akan balik ke kita lagi. Jadi ya udah, kalau sekarang jalaninnya udah lebih rileks, lebih santai. Orang bilang, Eji turun kelas ya nggak apa-apa, gitu. Karena kan di mata Allah tuh nggak ada kelas-kelasan. Iya, betul. Alhamdulillah ya, Allah tuh nggak pernah nakar di situ loh. Dari mobil apa yang kamu pakai, rumah di mana, daerah mana, nggak ada. Yang katanya sikap dan perbuatanmu apa. Karena kita nggak tahu orang pakai mobil mewah apakah dia nyaman nggak.
Nah itu Kata gue dia. nyaman banget ya AC-nya. Lo nonton udah nyetir juga nyaman. Iya stresnya luar Iya, biasa ya. bener nggak? Oh dan itu kerasa. Rasa. Mau naik mobil sebagus apapun, kalau pikiran lagi kalut tetap aja Tapi itu mobil. iya, hati lu udah pernah ngerasain itu ya? Oh, pernah banget dan sering banget. Rumah mewah ya kan yang dimasukin juga kamar tidur. Iya. Ya kan boro-boro lihat kanan kiri. Nah. Jadi udah dapat spring bed gitu ataupun kasur 40 cm aja pikiran kita ngelayang-layang. Nah, besok diperiksa lagi, diperiksa lagi. Alhamdulillah min zalik ya kan. Nah mendingan kita di kasur cuma 3 cm tapi pikiran plong. Lapak cuma 3 kali 4. Isi 3 orang ya kan, berebut oksigen iya. Tapi alhamdulillah karena banyak zikir, mungkin itu jadi kita ngerasanya lebih enak gitu hidupnya. Tapi menarik juga Mbak, di dalam itu banyak yang masih banyak belum diungkap kali ya. Bukannya 90% kali ya. Dan kadang-kadang Tapi gini Mbak, ketika masyarakat melihat dari itu ya, ada pernah dengar pemberitaan dari Najwa Shihab tuh yang membongkar apa tuh tempat penjara para iya, para koruptor tuh. betul.